Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aula Nisa dengan NIM 200104053. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 7 dengan judul Struktur Anatomi Batang Dikotil dan Monokotil pada tumbuhan. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang amat penting dan mengingat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa batang merupakan hal yang sangat vital dari organ-organ yang ada pada suatu tumbuhan pada umumnya. Betapa pentingnya dari suatu organ batang, tumbuhan tidak dapat hidup dengan sempurna tanpa adanya organ yang namanya batang, seperti satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Batang sendiri mempunyai beberapa yang menyusun suatu batang tumbuhan tersebut. Pengertian batang. Batang merupakan bagian dari tumbuhan yang amat penting dan mengingat kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Pada umumnya, batang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain, akan tetapi selalu bersifat aktinomorf. Terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Ketiga, biasanya tumbuhan ke atas menuju cahaya atau matahari, bersifat fototrof atau heliotrof. Keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. 5. Mengadakan percabangan dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan, kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. 6. Umumnya tidak berwarna hijau, kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput dan waktu batang masih muda. Batang yang diumpamakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Bagian ini umumnya tumbuh di atas tanah, arah tumbuh batang tumbuhan menuju sinar matahari. Umumnya batang bercabang, tetapi pada tumbuhan tertentu batangnya tidak memiliki cabang seperti pada tumbuhan pisang, kelapa, dan pepaya. Struktur batang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder. Silinder pusat pada batang ini terdiri atas beberapa jaringan, yaitu empulur, perikardium, dan berkas pengangkut yaitu xilem dan flum. Batang berkayu memiliki kambium. Fungsi batang. Bagi tumbuhan, batang memiliki beberapa kegunaan, antara lain sebagai penopang, pengangkut air dan zat-zat makanan, penyimpanan makanan, cadangan, serta sebagai alat perkembangbiakan. Fungsi batang sebagai penopang. Fungsi utama batang adalah menjaga agar tumbuhan tetap tegak dan menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya, khususnya matahari. Kedua, batang sebagai pengangkut. Batang berguna sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Selain itu, batang berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, batang sebagai penyimpanan. Pada beberapa tumbuhan, batang berfungsi sebagai penyimpan makanan cadangan. Misalnya, batang pada tumbuhan sagu, makanan cadangan di sini juga bisa berwujud air. Misalnya pada tumbuhan tebu dan kaktus, makanan cadangan ini akan digunakan saat diperlukan. Keempat, batang sebagai alat perkembangbiakan. Batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Hampir semua pertumbuhan vegetatif, baik secara alami maupun buatan, menggunakan batang. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Muhammad Zulfadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Zulfadli, NIM 2001040, ingin melanjutkan materi di atas. Struktur anatomi batang. Apabila batang dipotong secara melintang, maka secara umum batang akan dibagi menjadi bagian-bagian seperti berikut. 1. Epidermis, 2. Korteks, dan empulur, 3. Stele. Kesimpulan dari materi di atas adalah batang berfungsi sebagai tempat duduk daun, sarana lintasan air, mineral, dan makanan antara bagian tumbuhan. Pada fase pertumbuhan, batang menghasilkan daun dan tunas, sedangkan
Pada fase reproduksi, batang menghasilkan bunga. Ujung batang dan daunnya disebut kuncup terminal, sedangkan kuncup ketiak disebut kuncup aksiler. Pada struktur sekunder batang, hanya tumbuhan dikotil yang memiliki kambium, sehingga hanya tumbuhan dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder. Adapun perbedaan batang dikotil dengan batang monokotil. Pada batang monokotil, pada batang tidak bercabang-cabang, hipodermis berupa sklerenkim, pembuluh angkut terbesar, tidak mempunyai jari-jari empulur, tidak mempunyai kambium vaksular sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Empulur tidak dapat dibedakan dengan daerah korteks dan tidak ada kambium di antara xilem dan phloem. Sedangkan pada batang dikotil, batang bercabang-cabang, hipodermis berupa kolenkim, pembuluh angkut teratur dalam susunan lingkaran tahunnya, berseling radial, jari-jari empulur berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut, mempunyai kambium vaskular sehingga dapat tumbuh membesar, dapat dibedakan daerah korteks dan empulur, dan ada kambium di antara xilem dan phloem. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.